Selamat datang di channel Delima Code. Kali ini saya akan melakukan demo sistem pendukung keputusan dengan metode AHP Waspas berbasis web. Studi kasus kali ini adalah seleksi customer terloyal pada sebuah perusahaan. Aplikasi ini dibangun dengan framework kode Igniter 3 dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.0. Untuk database-nya kita pakai MySQL 5.7. Fitur pertama yang ada dalam aplikasi ini adalah fitur login. Fitur login digunakan admin untuk melakukan login ke dalam aplikasi. Di sini kita memasukkan username, password, lalu tekan tombol login. Jika username dan passwordnya salah, maka sistem akan memunculkan notifikasi username atau password salah. Jika username dan passwordnya sudah benar, maka sistem akan masuk ke halaman admin. Jika kita tekan tombol logout yang ada di sebelah kanan, maka sistem akan menghapus session login dan memunculkan notifikasi Anda berhasil logout. Untuk passwordnya sendiri sudah menggunakan enkripsi SSH1, jadi aman. Setelah kita berhasil login, terdapat 5 menu yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada menu data kriteria, kemudian ada menu penilaian kriteria, kemudian ada menu data alternatif, kemudian ada menu pencarian keputusan, dan yang terakhir ada menu riwayat keputusan. Di menu pertama, data kriteria, terdapat 3 fitur yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada tambah data, kemudian ada edit data, dan yang terakhir ada hapus data. Studi kasus kali ini kita pakai 4 kriteria, semuanya bertipe benefit. Untuk menambah data kriteria baru, kita tinggal isi form tambah data yang telah disediakan. Jadi contoh di sini kode terakhirnya adalah K4, maka kode berikutnya adalah K5. Kemudian namanya kita bisa random dulu aja. Kemudian labelnya kita bisa isi benefit atau cost. Kemudian kita klik tombol tambah data. Maka data akan otomatis ditambahkan dalam sistem. Kemudian jika kita ingin mengedit data kriterianya, kita bisa klik tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Setelah itu kita bisa update data yang ingin kita rubah. Misalnya di sini labelnya mau diganti cost. Setelah selesai kita bisa klik simpan perubahan. Maka data akan otomatis diupdate. Kemudian, jika kita ingin menghapus data kriteria, kita bisa klik tombol aksi hapus yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita konfirmasi tindakan kita, maka data akan otomatis dihapus. Selanjutnya, setelah kita men-setting data kriteria, kita harus men-setting penilaian antar kriteria pada menu penilaian kriteria. Di sini, admin menentukan nilai kepentingan antar kriteria berdasarkan skala metode AHP. Jadi contoh di sini kita ingin membandingkan K1 dengan membandingkan K1. Nah, karena ini adalah dua kriteria yang sama, maka kita bisa isi penilaiannya sama penting. Lain halnya jika kita ingin membandingkan K1 dengan K2. Maka di sini kita bisa memilih penilaian yang lain, tergantung dari preferensi dari pemilik atau pemegang keputusan. Setelah kita menilai perbandingan tiap kriterianya, kita bisa klik tombol simpan. Selanjutnya kita bisa setting data alternatif. Data alternatif adalah data objek yang akan kita nilai. Dalam studi kasus kali ini, data alternatif adalah data customer yang isinya kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriteria. Untuk menambah data alternatif baru, kita bisa klik tombol tambah data. Kemudian kita bisa isi form tambah datanya. Ini kita cek dulu kode terakhirnya berapa. Kode terakhirnya 15, berarti kode berikutnya adalah 16. Kemudian namanya ini kita bisa random dulu, nomor teleponnya juga kita bisa random dulu aja. Alamatnya juga kita bisa random dulu aja, kemudian kita nilai kriteria terhadap alternatifnya. Nah, penilaian kriteria ini menggunakan subkriteria dengan format skala ordinal 1-4, dimulai dari kurang sampai dengan sangat baik.
Nah, ini contoh kita nilai frekuensi transaksinya cukup, total nominal transaksinya baik, respon terhadap promosinya kurang, lama menjadi pelanggannya sangat baik. Kemudian kita bisa klik tombol simpan dan data akan disimpan dalam tabel data alternatif. Kenapa data alternatifnya ini ada 4 baris? Karena data alternatif tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai dengan jumlah kriteria yang ada dalam sistem. Nah, kenapa ini 4? Karena kita hanya punya 4 kriteria. Jadi misal ketika kita punya 5 kriteria pada sistem, nah ini ketika kita tambah data, kita harus menilai 5 kriteria sesuai dengan jumlah kriteria yang ada pada sistem. Dan ini nantinya jumlah barisnya juga mengikuti, jadi ada 5. Kemudian, jika kita ingin mengedit penilaian data alternatifnya, kita bisa menggunakan tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Jadi contoh, kita ingin mengupdate penilaian kriteria 2 pada customer 1, kita bisa klik tombol aksi edit yang ada di sebelah sini. Kemudian kita bisa update nilainya, lalu kita klik simpan perubahan. Maka data akan otomatis diupdate. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus data alternatifnya, kita tinggal klik tombol aksi hapus yang ada di sebelah kanan. Kenapa ketika kita klik satu tombol aja ini bisa menghapus keempat barisnya? Karena sekali lagi data alternatif itu tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berdiri sesuai dengan jumlah kriteria yang ada. Jadi misal kalau ini hapusnya satu persatu, itu data alternatifnya nanti akan jadi rancu di sistem. Karena kita harusnya punya 4 penilaian, tapi ternyata kita cuma punya 3 penilaian. Jadi diputuskan ketika kita klik tombol hapus ini, walaupun random aja gitu, semua data penilaian customer yang ditarget akan otomatis terhapus. Selanjutnya, jika admin ingin memperbarui keseluruhan data, itu admin tidak perlu menghapus datanya satu persatu atau tidak perlu mengedit satu persatu. Tinggal tekan aja tombol truncate, maka data akan otomatis dikosongkan. Nah, untuk menambahnya, kita tidak perlu input lagi satu persatu juga. Kita bisa memanfaatkan fitur upload data dengan cara mengupload file Excel yang sudah disesuaikan dengan bentuk database kita. Klik tombol upload, maka data akan otomatis dikirim pada tabel data alternatif sistem kita. Nah, untuk format Excelnya sendiri kurang lebih seperti ini. Jadi ada kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriterianya. Nah, ini kan ada 4 penilaian nih. Gimana kalau ternyata kita punya 6 kriteria atau kita punya 7 kriteria? Nah, itu kita bisa input penilaian kriteria tambahannya ke kolom selanjutnya. Nah, ini kita bisa input berapapun yang kita mau, tergantung seberapa banyak jumlah kriteria yang akan kita gunakan. Dan juga seberapa banyak customer atau data alternatif yang akan kita gunakan. Nah, ini bebas, bisa diisi sebanyak apapun sesuai dengan kasus kalian. Nah, setelah kita men-setting data alternatifnya, langkah selanjutnya adalah kita masuk ke menu utama aplikasi ini, yaitu menu pencarian keputusan. Pencarian keputusan pada aplikasi ini dilakukan dengan metode AHP Waspas. Hasil seleksi ditampilkan dengan format perankingan dengan nilai key sebagai dasar perankingan. Terdapat fitur simpan yang dapat digunakan admin untuk menyimpan hasil keputusan. Di dalam menu pencarian keputusan ini juga terdapat tab panel yang berfungsi untuk menampilkan langkah-langkah perhitungan seleksi dengan metode AHP Waspas. Jadi di sini ada matriks penilaian kriteria sampai dengan hasil perhitungannya. Nah, kemudian saat kita mengklik tombol simpan tadi, data akan disimpan pada menu terakhir kita, yaitu menu riwayat keputusan.
Nah, di menu riwayat keputusan ini terdapat data kode putusan yang isinya nanti adalah data riwayat keputusan yang pernah kita simpan pada saat melakukan aktivitas pencarian keputusan. Nah, fungsinya riwayat keputusan ini apa? Misalnya, kita ingin memonitoring nih, siapa-siapa saja sih customer terloyal kita yang konsisten dari tiap kuartal. Misalnya kita bagi dalam 4 kuartal, Q1 sampai Q4. Nah, di Q1, oh ternyata customer ini. Terus kemudian di Q2, oh ternyata customernya beda lagi. Di Q3 customernya beda lagi. Di Q4 customernya beda lagi. Nah, itu nanti kita bisa monitoring tuh 10 besar customer terloyal kita. Siapa-siapa saja sih yang konsisten menempati peringkat tersebut. Nah, dari hasil monitoring tersebut, kita bisa menyimpulkan, oh ternyata customer ini berhak dapat hadiah, berhak dapat reward, berhak dapat voucher atau apapun itu yang bisa membantu kita untuk meningkatkan hubungan kita dengan customer. Jadi kita tidak asal memberikan customer hadiah, kita memberikan customer hadiah based on data dan performance mereka pada perusahaan kita. Nah, kurang lebih seperti itu aplikasinya. Kelebihan dari aplikasi ini adalah sistemnya sudah modular dan dinamis. Kita bisa menambahkan data kriteria sebanyak apapun, dan kita juga bisa menambahkan data alternatif sebanyak apapun. Kemudian, codingannya sudah clean, ini bisa dilihat sendiri, tidak ada error sama sekali. Nah, ini fungsinya apa? Fungsinya untuk membuat sistem bisa melakukan eksekusi pencarian keputusan jauh lebih cepat. Bahkan jika ternyata kita punya ratusan customer atau punya puluhan kriteria. Kemudian format aplikasinya pun juga sudah modular. Jadi ketika ingin dimodifikasi sesuai dengan studi kasus kalian, ini bisa jauh lebih mudah. Terakhir, aplikasi ini juga sudah ditambahkan file Docker. Jadi untuk kalian yang terbiasa main Docker, kalian tinggal Docker Compose up, terus import database-nya, maka sistem sudah bisa digunakan. Nah, untuk kekurangan dari aplikasi ini sendiri, yang pertama, tampilan mobilenya kurang rapi. Karena aplikasi ini dibangun based on web. Kemudian untuk pengolahan datanya itu juga masih sangat sistematis. Jadi contoh, di sini ketika kita tambahkan kriteria baru, itu kita harus nilai ulang semua kepentingan kriterianya. Kemudian jika kita menambahkan data kriteria baru, misalnya di sini kan 5 kriteria, sedangkan di sini hanya ada 4 kriteria nih, 4 penilaian, maka kita harus truncate, kita kosongin lagi dan kita input ulang. Bisa melalui Excel yang sudah dimodifikasi atau bisa ditambahkan satu persatu. Nah, tapi semua kekurangan ini bisa diatasi. Tinggal kalian order aja versi customnya. Ini adalah versi base modelnya. Jadi kalau kalian ingin custom sesuai dengan preferensi kalian, atau kalian ingin menambahkan fitur apa, atau ingin menghilangkan fitur apa, itu bisa. Tinggal WA saja. Linknya ada di deskripsi. Sekian demo kali ini, Daily Code pamit.